teman-teman, yuk baca pantun rohani bersama Nadine di Salatiga. Bersama saya, Tanah Air. Berdasarkan bacaan hari ini, Minggu 27 Maret 2022. Minggu Prapaskah keempat diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 3. Dilanjutkan ayat 11 sampai 32. Saudari-saudara terkasih, selamat hari Minggu Prapaskah keempat. Minggu Prapaskah keempat disebut sebagai Minggu Letare, Minggu Sukacita. Kita bersukacita karena telah separuh waktu menjalani pantang puasa tobat. Dan separuh waktu lagi kita akan merayakan Paskah Tuhan. Itulah yang membuat kita bersukacita. Telah separuh waktu kita menjalani tobat. Membeli lele untuk dimasak mangut. Santannya kental agar semakin terasa. Orang-orang Farisi bersungut-sungut saat Yesus makan bersama pendosa. Saudari-saudara, kita mendengar Injil tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya meyakini perumpamaan ini amat familiar, kita mengenal baik. jalur tanjakan tidak seberapa, tapi lebih banyak di persawahan. Aku tak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku seorang upahan. Saudari-saudara terkasih, sebagai manusia, kita bisa menjadi seperti anak bungsu. Kita bisa menjadi seperti anak sulung. Bila mana kita menjadi seperti anak bungsu ketika kita menjauh dari Tuhan, berbuat dosa, kemudian sadar, menyesal, lalu kembali bertobat, kembali kepada Tuhan dan hidup baru. Itulah anak bungsu dalam diri kita. Kita juga bisa menjadi anak sulung, yaitu ketika kita egois, tidak mau mengampuni, merasa saleh sendiri, dan pemilik surga. Kesalehan demikian membuat kita enggan dan monopoli akan keselamatan. Mau mengatur Tuhan, cukup kami saja yang baik, kalian jangan. Sikap anak sulung inilah yang membuat kita tidak bisa mengampuni dan tidak mampu untuk menerima orang lain dengan segala macam keterbatasan. Tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi harus sungguh-sungguh berbagi. Anakku, kita patut bersukacita, sebab adikmu yang mati telah hidup kembali. Saudari-saudara terkasih, itulah anak bungsu dan anak sulung dalam diri kita. Tetapi kita diminta untuk tidak hanya berhenti pada dua sikap anak ini, tetapi hendaknya kita juga menjadi bapa. Inilah tujuan atau goal atau yang paling mulia, yaitu menjadi bapa. Kita menjadi seperti bapa yang mengampuni, yang berbaik hati, belas kasih kepada semua orang. Kepada yang bersalah kepada kita, dengan hati yang terbuka, penuh belas kasihan, kita mengampuni secara tulus. Dan kepada orang yang belum mau mengampuni, yang masih tegar hati dan tidak mau bersahabat dengan kita, dengan hati yang terbuka juga,
dan hati yang penuh kerahiman, kita tetap bersahabat menerima mereka. Itulah sikap Bapa murah hati. Dan sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk menjadi murah hati sebagaimana Bapa adalah murah hati. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selama ini kita lebih sering seperti anak yang sulung atau yang bungsu. Salam seroja. Berkah